ada Bang Gilbert Simanjuntak, di sini sudah hadir sebagai anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, dan juga sudah hadir juga ada Bang Bestari Barus, politikus Partai Nasdem. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Boleh kita buka dulu maskernya biar suara lebih lantang dan lebih jelas. Nah, kita juga ingin dengar secara lantang dan juga jelas. Bang Gilbert, sudah kalau ini ngantongin masker, kantong tiket Formula E juga sudah ada, Bang? Saya malah bertanya. Di mana beli tiketnya? Iya, satu. Yang kedua, kok Ancol subsidi tiket itu? Ancol subsidi tiket? Iya, karena Ancol kalau masuk kan harganya lebih mahal daripada harga tiket ini. Oke. Artinya siapa yang menanggung sisanya? Ya Ancol. Oke. Kalau Ancol sendiri dulu sebelum ada Formula E, saya lupa persis datanya, angkanya, tetapi lebih mahal. Artinya harga tiket ini kan disubsidi. Sehingga kalau saya kemudian di Komisi B beli tiket, saya merugikan Ancol dong. Oke, itu satu. Padahal Ancol itu minta dana yang sangat besar ke Bank DKI, saya lupa berapa, mungkin triliunan itu, untuk menutupi defisit mereka. Oke, itu poin untuk satu. Ancolnya palinnya. Iya. Oke. Itu poin satu. Iya. Ada poin dua? Satu dulu. Satu dulu. Jadi artinya punya tiket untuk akan nonton Sabtu nanti atau enggak? Saya tidak beli tiket. Oke. Kenapa nggak tertarik, Bang? Warga Jakarta, anggota DPRD juga di DKI Jakarta. Ini kan pagelarannya Jakarta untuk Indonesia, bahkan dunia gitu loh. Ini sedikit agak mengganggu sebenarnya. Pagelaran Jakarta kita setuju. Untuk dunia, apanya yang untuk dunia? Jakarta kan subsidi internasional, dunia, sebentar. Jakarta yang subsidi dunia, Jakarta yang subsidi Formula E. Formula E ini sendiri apa? Kita bayar jauh lebih mahal, 560, di sana 18 miliar. Lalu apa yang kita lakukan? Kita kan menggunakan uang rakyat untuk melakukan ini. Kemudian dipaksakan lagi harus dikerjakan 190. Oke. 560 tambah 190, 750. Itu uang rakyat. Berapa yang kembali? Oke. Yang kembali kan kita perkirakan kan 10M. Loh, kok pesimis sih? Belum mulai aja. Enggak, kita mesti hitung. Harga tiket berapa? Sponsor berapa? Oke. Ada prediksi di situ ya, Bang ya? Iya, dan itu logis kan. Oke. Itu sangat logis. Artinya kita menggunakan biaya 700 miliar lebih kerugian yang terjadi. Kemudian apa yang membuat saya harus menonton? Oke, Bang Gilbert, tapi begini, Bang. Satu. Bagi sebagian orang, memang fungsi DPRD adalah check and balances. Saya udah datang berkali-kali sebelumnya. Oke. ke Tapi lokasi. seakan-akan ini balances yang dipaksa-paksakan balances nggak sih, Bang, gitu loh ibaratnya loh. Di mana yang balance Dan diarahkan? artinya kan dalam sebuah program pemerintahan itu kan harus ada ya cross check and ya dong, bener dong, harus ada yang Kita udah melakukan itu, yang mana yang sekarang? Betul. Ya, tapi artinya itu dilakukan seakan-akan kayak mengada-ngada atau tidak, Bang Gilbert? Atau sesuai dengan realitas saja begitu? Kita yang mengada-ngada maksudnya? Misalnya seperti itu. Apa yang mengada-ada? Oke, saya mungkin mesti buka. Sewaktu pergi ke New York, apakah kemudian persetujuan DPRD ada di situ? Kan tidak. Oh, oke. Kemudian waktu diputuskan itu menggunakan uang negara, uang APBD, apakah kemudian persetujuan DPRD? Kan tidak. BPK mengatakan ini mesti B2B, business to business, nggak boleh government to be. Akhirnya kemudian pembayaran yang berikut menjadi B2B. Lalu kemudian pelaksanaannya dimunculkan bahwa ini akan ada sponsor, kan tidak ada. Akhirnya uang dari Jakpro. Uang Jakpro sebenarnya uang apa? APBD, karena itu adalah BUMN. Mereka mesti mengembalikan keuntungan mereka ke APBD. Ya kemudian digunakan. Sekarang Jakpro di dalam berita yang terakhir defisit. Oke, itu sebelah Abang. Abang Bestari, coba jangan lihat ke ayah terus, Bang. Coba lihat Bang Bestari ini udah ketawa-tawa dari tadi, Bang. Senyum. Ya. Jadi ada apa sih, Bang Bestari? Ini kan gelaran olahraga ya, kita sepakat ya? Iya kan? Pertama, ya saya ucapkan selamat dulu kepada DKI Jakarta yang WTP ya? Telah secara kalau 5 kali, kalau 3 kali hat-trick ya. Kalau 5 kali itu apa gitu? 5 kali membuktikan dirinya bisa WTP. Itu dulu. Belum pernah itu ada itu 5 kali WTP. Dan di dalamnya ada Pak Gilbert nih. Betul. Dan di dalamnya lagi ada kalkulasi meskipun yang seorang detail. Meskipun seorang Gilbert mengatakan ke New York kita nggak diajak-ajak perbincangan. Karena mereka bisa sendiri pergi ke New York, gitu loh. Dengan anggaran yang luar biasa fantastis, bahkan melebihi anggaran yang dipakai oleh gubernur. Pak Jokowi begitu humble datang melihat, ya ingin menyaksikan langsung. Setelah itu ada trip Pak Jokowi untuk bertemu dengan Elon Musk
kaitannya tentu teknologi, elektronik, Otomotif. Listrik ya. listrik. Ini ada kaitannya semua. Tujuan akhirnya apa sih? Bagaimana kemudian isu climate change ini, ya kan? Yang mungkin tidak terpikir oleh banyak pihak bahwa arahnya ke sana. Jadi ini salah satu kampanye gitu loh. Oleh banyak pihak atau oleh tetangga abang? Ya, salah satu pihak itu mungkin dari sebelah kiri saya yang punya pandangannya berbeda. Sempit gitu maksudnya? Ya, Abang kayak hati-hati banget. saya harus hati-hati karena ini teman saya gitu loh. Tapi itu pandangan kami, saya selaku warga Jakarta melihat ini sangat penting untuk disukseskan bersama. Bahwa akan kemudian menjadi suatu pengkhianatan kepada DKI Jakarta maupun masyarakat Jakarta ketika peraturan daerah tentang APBD itu sudah Ketok ya. diketok, kemudian dikorek-korek lagi. Diketok itu artinya disepakati, bulat gitu. Pertempuran terkait anggaran itu boleh terjadi. Saya mantan badan anggaran. Saya tahu persis. Tapi begitu dia kemudian, apa ini? Mau nyatat dulu. Tapi begitu kemudian sudah disahkan bersama dalam sidang paripurna, maka menjadi kewajiban buka jaket itu semuanya, sukseskan ini. Jadi seakan-akan kayak mencari-cari ini sekarang gitu? Ya, itu mungkin boleh ditanyakan kepada Bang Gilbert gitu kan. Apakah dia sedang mencari-cari? Karena terus terang saya, ini sudah mendekati tahun politik. Ya. Tadi disebut sana ini lebih politisnya atau Masih 2 tahun lagi sih, Bang. olahraganya gitu kan. Ini sudah mendekati tahun politik. Ya. Fakta, Pak Anies nggak punya partai. Tapi kan sudah ketemu ketum Anda, Bang. Banyak sekali yang ketemu. Kemarin Pak Prabowo juga ketemu, kan gitu kan. Tetapi apakah kemudian dengan pertemuan itu akan kemudian langsung memutuskan bahwa iya, Pak Anies nggak punya partai, dia pembalap hebat, iya. Tetapi kan mobilnya belum ada. Itu saja yang begitu pun sudah sangat dikhawatirkan gitu loh. Nah, ini mungkin salah satu yang menjadi pemikiran banyak pihak. Ini politik ini kan sebetulnya tujuannya adalah bagaimana kemudian masyarakat menjadi lebih sejahtera. Tetapi bukan bagaimana kemudian kiri kanan menjadi lebih takut. Kan seharusnya itu tuh. Nah, belum lagi kita nanti bicara tentang loh, kok yang menggema sekarang ini BUMN kita kok nggak ada yang support ya? Saya merasa malu. Saya sebut satu perusahaan. Saya merasa malu sebagai nasabah Bank Mandiri. Ketika dia mengambil manfaat. Kami tidak melibatkan BUMN dalam hal ini, Bang. Gini. Kami hanya melibatkan, selain Anda adalah anggota fraksi DPRD, PDI Bang. Perjuangan. Kita tahan dulu kalau Kenapa begini? Saya sedikit saja. Sedemikian banyak BUMN ini yang kemudian mengambil manfaat dari keberadaan masyarakat Jakarta yang 11 juta ini. Tetapi kemudian ketika Jakarta hajatan, dia minggir jauh karena ketakutannya gitu. Apa salahnya Bang Gilbert? Apa salahnya Bang Gilbert? Itu tadi saya katakan, ketika APBD sudah diketok, maka seluruhnya harus ikut berkontribusi menyukseskan. Kalau gitu nanti kita minta responnya Bang Gilbert ya. Tapi kita tahan dulu. Saya jeda pemirsa, kami akan kembali untuk Anda. Baik. Oke pemirsa, kita lanjutkan kembali ya. Jeda 5 menit aja seru diskusi kita di sini. Ini kita udah mulai lagi, Bang. Bang Gilbert, tadi paling tidak mengapa sih dulu masker. Oh iya, masker boleh copot, Bang. Masker Bang Bestari. Kata Bang Bestari tadi, ini nampaknya bukan check and balances nih, kayaknya memang ada sentimental politik di sini, Bang. Bagaimana kemudian DPRD DKI Jakarta menjelaskan hal ini secara detail gitu? Udah ketok palu, seharusnya quorum dukung. Saya manfaatkan waktu untuk menjelaskan ya. Apakah perda yang sudah diketok tidak bisa diperbaiki? Apakah undang-undang yang sudah dikeluarkan tidak bisa diperbaiki? Semua bisa diperbaiki, makanya ada klausul terakhir apabila perlu direvisi. Uangnya kan sudah ditransfer, Bang. Loh, justru itu yang terjadi yang kita mempersoalkan. Kenapa ditransfer sebelum perda diketok? Kan perda belum diketok, uang udah ditransfer. Kan itu persoalannya. Enggak, ini clear. Tahun berapa ya? Nah, nanti baca, jangan potong saya dulu. Jadi clear bahwa ini belum diketok. Perdanya sudah ditransfer dan itu yang menjadi persoalan dan sekarang ada di KPK. Yang kedua, kalau masalah WTP 5 periode, saya menghargai, tetapi kita juga mesti objektif melihat bahwa WTP itu Bupati Bogor aja WTP kemudian ditangkap kok. Karena WTP beberapa kejadian kan dibeli. Dan itu clear data.
Jadi saya tidak akan mengatakan yang lebih bahwa kemudian ini sudah masuk dalam penilaian BPK. BPK tidak ada menilai ini di periode sebelumnya karena BPK itu melakukan pemeriksaan secara sampling. Kalau kejadian di bulan 6 dia lakukan sampling bulan 7 dengan niat baik atau niat tidak baik untuk menyelamatkan misalnya, ya tidak akan ketangkap karena BPK mengadakan sampling. Kalau kemudian mau melakukan hal begini dengan muncul ke permukaan, audit khusus. Begitu di audit khusus termasuk kemudian AETRA yang diperpanjang tanpa sepengetahuan kita, langsung dibatalkan itu. Kan AETRA diperpanjang oleh gubernur kemarin. KPK mengatakan batalkan itu. Karena oke, kita terlalu panjang, terlalu berat itu topik. Lalu kemudian kalau dikatakan bahwa ini adalah menunjang Formula E dalam hal mobil listrik, Elon Musk, kalau di sini kan namanya Mas Elon ini kan. Nah, kalau ini kemudian dalam rangka mobil listrik, kita sangat mendukung mobil listrik. Tetapi masalahnya jangan gunakan uang yang sedang cekak begini buat hal yang bukan prioritas. Itu. Saya agak sedikit padat-padat nih. Ini yang mana nih? Maksudnya uang buat bukan prioritas yang Formula E? Iya, Formula E. Atau yang kunjungan Pak Jokowi ke Elon Musk? Formula E. Formula E. Kita kan topiknya Formula E ini. Kita frame-nya jelas ya, Formula E. Lalu kemudian masalah BUMN justru menjadi persoalan. Kemudian kita membacanya itu menjadi agak sedikit tidak clear. Presiden datang, Menteri BUMN tidak memberikan support. Silakan terjemahkan sendiri. Kenapa silakan terjemahkan tidak sendiri. mendorong hal ini, Bang? Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak nih, karena waktunya kan hanya satu segmen lagi. Tetapi bisa ditangkap bahwa clear nggak ada dukungan. Kemudian waktu itu Ya Valdo kan beda-beda kan, bukan bisa ditangkap itu kan menurut Anda. Ya. Loh, Valdo Maldini mengatakan sejak awal tidak pernah istana mengatakan mendukung Formula E. Tapi kehadiran itu kan, Bang. Soal kehadiran, masa kepala negara tidak hadir begini berat persoalan? Ya pasti hadir Ya lah. kalau begitu presiden saja hadir mendukung, kenapa DPRD tidak? Loh, DPRD bukan tidak kemudian bukan bermaksud menggagalkan. Hadir tetapi saja paling tidak, Bang. hadir di Nonton lah. Nonton lah. Dicarikan ada beberapa yang tiketnya. nonton kok. Saya yakin dari fraksi saya juga ada yang nonton. Pasti ya. Tetapi kalau persoalan pribadi, nilai pribadi saya ditanya nonton apa enggak, saya bukan penggemar. Oke. Oh ya. Iya, Clear. kalau Kita dikasih hargai itu, Bang Bestari. kalau Iya. dikasih Iya. baju yang biru, saya nggak akan pakai. Dikasih baju merah saya pakai. Itu kan masalah rasa, taste Iya. kan. Oke. Nah, Ketimbang kemudian hadir tapi juga nggak ngerti juga formula, tapi calon presiden saya kan itu kan lain soal ya, Bang. Iya, ya, itu menarik lah. Tapi kemudian bahwa kemudian Formula E ini kenapa jadi kita persoalkan? Ini terlaksana atau tidak? Tetapkan kerugiannya kalau tidak dilaksanakan, kerugiannya 560, dilaksanakan kerugiannya 750. Nah. Itu yang sejak awal kita katakan lebih baik ditunda sampai kemudian matang ini. Firm kemudian kita dulu. lakukan. Iya, bahwa kemudian sudah dekat. Lalu kemudian dikatakan kok Anda menjadi mendukung. Dalam hal ini kita juga tidak ingin kemudian uang yang begitu besar Ini menjadi saya tanya, rugi. Bang Bestari. Tidak fair dong begitu. Oke. Iya kan ini bagaimanapun APBD yang mesti kita selamatkan. Dari awal saya mengatakan cari keuntungan, tetapi kemudian Wagub, Gubernur, kemudian panitia mengatakan ini pasti rugi. Lah, sekarang saya tanya nih, apakah ada yang tahu bisa dilaksanakan apa tidak di 2023, 2024? Sepatah kata aja, ada yang tahu nggak? Tidak bisa. Jadi ini terakhir, kita mengeluarkan 560 yang aturan untuk 2 perhelatan, hanya bisa untuk satu. Dan kemudian kita tidak bisa lakukan 2023 dan 2024. Karena tidak asumtif. Sebentar, clear. Sebentar, clear. MOU pertama adalah 5 tahun. MOU kedua adalah mengorbankan APBD. Kenapa? Tidak bisa lagi karena melanggar aturan. Masa jabatan gubernur hanya 2022. Tidak bisa 2023 dan 2024. Silakan kemudian mengatakan apapun, tetap itu clear aturannya dan kemudian MOU Itu yang aturan. baru. Oke, itu aturan. Sehingga Bang. clear kerugian yang kita dapat 750 Bang Bestari. Oke, Bang Bestari, responnya, Bang. Saya kira begini, bahwa yang namanya Formula E itu bukan hari ini diketok. 2019 laksanakan. 2018. 2019 mulai terrealisasi anggaran, mulai laksanakan. Terus? Lah, kemudian apa urusannya dengan masa jabatan? Gitu loh, itu satu dulu. Yang kedua, kalau dibilang rugi, loh, referensi kita Mandalika, saya kira Mandalika untung. Ya, triliunan. Satu. Kedua, komitmen itu, menghitung keuntungan itu, jangan cuman uang yang datang pada hari ini. Asetnya berapa? Itu ratusan miliar juga. Sirkuit Kemudian kita itu. belum lagi ini komitmen 5 tahun.
pelaksanaan. Jadi masih ada kemudian cadangan 4 tahun ke depan untuk bahkan dia nanti break even sampai kepada untung. Ini harus disampaikan supaya mencerdaskan masyarakat. Maka kita wajib berterima kasih kepada siapa? Sponsor-sponsor yang sekarang itu ada. Salah satunya Arta Graha. Ada. Oi, kita ucapkan terima kasih Pak Tommy Winata yang sudah kemudian meyakini bahwa ini adalah proyek untung, bahkan bukan cuma untung, tetapi ini bagus untuk kemudian kita beralih nanti dari kendaraan yang konvensional dengan bahan bakar minyak, ya, kepada listrik. Ini kita ucapkan terima kasih. Nah, di sini yang saya melihat kenapa peran DPRD ini, ya, hanya pada tataran ini nanti begini, belum lagi ada yang mengatakan gedung rubuh. Harusnya bagaimana harusnya? Ini rubuh segala macam. Padahal ini udah kayak tangkuban perahu Pak Anies kerja ini. Cocok ini barang, iya kan? Hah? Baru 1 hari ini masyarakat ribut jatuh, apa namanya? Dia punya tribun rubuh. Besok hari ini kita lihat udah kelar. Ini kayak kisah tangkuban perahu. Saya kira ini yang harus menjadi sesuatu yang lebih dipikirkan lagi oleh khususnya Pak Gilbert dan kawan-kawan yang sudah menyatakan mendukung. Anda melihat ini ada sentimen politik? Ya, itu benar loh. Bayangkan BUMN tidak ingin dilihat oleh dunia internasional pada pagelaran seperti ini. Oke. Ini luar biasa gitu. Cocok juga ini Pak Erik ini. Singkat, Bang. Saya singkat. Kalau 2018 itu diketok itu tanpa sepengetahuan DPRD. Pergi ke New York dan itu menyalahi aturan. Satu. Yang kedua, Maksudnya gimana itu tanpa pengetahuan DPRD itu? Kalau Mungkin tanpa pengetahuan kalau dikatakan untung Pak Gilbert karena belum anggota dewan pada saat itu. Belum dong. Bung, Anda kan pernah jadi DPRD. Anda ngerti aturan nggak? Bahwa semua peraturan perjanjian luar negeri oleh Pemda mesti sepengetahuan DPRD dulu, baru kemudian bisa diketok. Kalau tidak, itu adalah ilegal. Dan saya udah katakan itu berkali-kali di media tercatat. Silakan, sebentar. Lalu kemudian yang kedua, kalau dikatakan untung, sejauh yang saya ikuti diskusi dimanapun, semua mengatakan untung, tetapi tidak bisa menjelaskan untungnya dari mana. Tadi kan, Loh, Bang. tidak ada. Justru saya udah Sesuatu yang belum berlangsung jangan dinilai pada hari ini. Intangible. PDIP bagaimana sih? Untung yang disampaikan semua intangible, narasi tok. Kalau untung, semua itu ada untung hitung-hitungannya. Nah, kemudian yang kedua, kalau dikatakan ini tangkuban perahu atau Bondowoso, Bandung Bondowoso, ini bukan Bandung Bondowoso yang berkualitas, ini kualitasnya sangat jelek sampai kemudian menggunakan barang yang bisa busuk hanya untuk mengejar perhelatan. Bagian mananya, Bang? Yaitu bagian yang cerucuk. Itu kan kemudian rawa dipaksakan. Wagub mengatakan itu bukan rawa, ternyata itu rawa. Iya. Jadi sebentar. Lalu kemudian jadi bagian ini adalah bagian yang sangat tidak berkualitas sampai kemudian dipaksakan. Lalu apa yang mereka katakan sesudah jadi? Ini adalah perhelatan paling cepat dibangun di dunia, tetapi paling cepat ambruk juga. Jangan salah. Jangan didoakan. Bukan. Kan ini perlu didoakan. kan Abang juga loh itu, Bang. Ini kan DKI juga, Saya tidak mendoakan. Sebentar. Saya hanya mengcounter. Jangan mengatakan paling cepat, tetapi tidak ada kualitas. Buktinya ambruk kan. Jawaban Anda, Bang Yusaris. Singkat juga. Kalau mengenai rubuh, polisi sudah melakukan penyelidikan yang mungkin belum diupdate oleh beliau. Konstruksinya kan tidak bagus. Kata polisi. Murni bukan kesalahan konstruksi. Itu polisi loh, kecuali sudah tidak percaya kepada polisi. Di media polisi mengatakan itu dulu, konstruksi yang rusak. itu dulu. Kita dengarkan ya kan? ya, Bang. Tetapi alam yang mengatakan yang menyebabkan ini. Itu penyelidikan polisi. Sudahlah, berikanlah masyarakat wong cilik ini yang konstituen PDIP pemahaman yang untuk mencerdaskan mereka bahwa ini bukan hal-hal yang merugikan. Itulah kontribusi DPRD. Karena ini mereka nggak sadar, ini satu kesatuan loh. Jangan kemudian DPRD berpikir bahwa dirinya adalah DPR RI, tetapi satu kesatuan dalam pemerintahan daerah. Itu loh. Ini perlu yang sering sekali saya sebutkan. Makanya kalau kawan-kawan di DPRD itu bintek yang buaya hadirnya full gitu. Jangan kesana sini. Hadir, gitu. Bang. Saya kira itu. Oke, baik. Baik, saya akhiri nggak pernah hadir, saya nggak hadir. Oke, baik. Terima kasih Bang Bestari Baru. Bang Bestari. Terima kasih Bang Gilbert juga. Terima kasih.